Pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya tentunya kita semua senantiasa dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa selalu sehat, bersemangat dan dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Berdoa disilahkan. Selesai. Baik Bapak Ibu, malam hari ini ya, 3 malam terakhir itu adalah malam-malam yang sangat indah. Karena materinya akan semakin kompleks dan tentunya monggo disiapkan dulu kopinya Bapak Ibu, kemudian cemilannya kalau perlu ya, jadi sambil nanti mengikuti sesi ini karena memang materinya akan semakin wow, tetapi nanti akan dibawakan dengan syahdu oleh Mas Farudin. Jadi tenang saja Bapak Ibu, tetap tersenyum, kopinya disiapkan, cemilannya disiapkan, tetap semangat. Tidak usah berpanjang lebar, langsung saja saya serahkan kepada Mas Farudin. Monggo. Terima kasih Mbak Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi Bapak Ibu di room Microsoft Teams pada hari ini Selasa 12 Januari 2021. Kita masih diberikan kesehatan untuk terus belajar, melanjutkan sesi pelatihan untuk pengembangan multimedia pembelajaran interaktif berbasis mobile apps dengan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk di sesi kali ini seperti yang Mbak Yuyun sampaikan tadi, materinya agak kompleks ya. Materinya agak jelimet ya dibandingkan materi-materi di pertemuan sebelumnya. Di sesi kali ini kita akan lebih fokus membuat evaluasi ya. Evaluasi. Kalau di pertemuan sebelumnya ada beberapa sesi tentang interaksi ya, interaksi tapi masih dalam tahapan yang sederhana. Nah, saat ini lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks lagi karena melibatkan banyak logika yang mana itu memerlukan ketelitian dan kejelian ya, memerlukan ketelitian dan kejelian. Untuk sesi kali ini sudah saya rekam Mbak Yuyun ya, sudah saya rekam. Jadi ini nanti jika mungkin Bapak Ibu ada yang berhalangan bisa menyimak kembali sesi penyampaian materi pada malam hari. Meskipun sebelumnya juga saya sudah membuat tutorialnya ya, tutorialnya di YouTube yang yang Bapak Ibu temukan di masing-masing LK setiap pertemuan itu tutorial beberapa pertemuan saya ringkas, saya rangkum di dalam satu video. Nah, sebelumnya saya akan mereview terlebih dahulu sesi pertemuan di pertemuan sebelumnya, nggih Bapak Ibu. Oke, saya lihat. Sebentar. Ya, ini untuk segmen di pertemuan keempat banyak yang belum nggih Bapak Ibu. Saya lihat mayoritas banyak yang baru dilihat ya, baru dilihat nih Bu Salma yang barusan tadi sudah mengirimkan.
mayoritas belum menyerahkan ya. Kami tunggu untuk LK-nya. Kalau yang untuk hari pertemuan ketiga itu mayoritas sudah 23 dari 26 orang. Sedangkan kalau yang LK kedua sudah 25 dari 26 partisipan ya, sudah semua. Kemudian yang pertemuan keempat ini masih banyak yang belum menyerahkan ya. Mungkin belum di tune in ya, belum diserahkan. Mungkin Bapak Ibu sudah menyelesaikan cuma belum di tune in. Ini yang baru-baru belum saya nilai ya. belum saya cek ya, belum saya cek. Kalau yang kemarin sudah menyerahkan, mengumpulkan sudah saya koreksi ya, saya koreksi. Dan harapan saya di konten yang Bapak Ibu buat itu betul-betul original ya, betul-betul original yang mana itu nanti dipergunakan Bapak Ibu untuk siswa-siswi ya, dipergunakan untuk siswa-siswi. Dan saya sarankan untuk tampilannya itu semenarik mungkin, buat dengan warna yang cerah-cerah ya, buat warna yang cerah. Karena siswa-siswi kita kan pasti, kalau anak-anak itu pasti kan sangat menyenangi hal-hal yang indah gitu loh, apa yang berwarna ya, yang berwarna. Ini punya Bu Disma juga bagus, ini punya Bu Disma. Kemudian saya lihat lagi punya Bu Sastika nih. Sastika ini. Silakan Bapak Ibu yang mungkin selama ini ada pertanyaan, mumpung kita sesi tatap maya langsung, bisa disampaikan nanti, dituliskan di kolom chat. Saya lebih senang jika pertanyaan langsung di sini, jadi bisa langsung saya respon. Nah, ini juga sudah bagus, oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya buka untuk langsung ke aplikasi Smart Apps Creator-nya. Aplikasi Smart Apps Creator-nya kita lanjutkan untuk project AHL di pertemuan sebelumnya. Jadi saya berharap Bapak Ibu tuh memiliki masing-masing AHL di setiap LK. Jadi misalnya di LK1, LK2 itu simpan AHL dengan judul LK2. Nanti meneruskan di LK3, simpan lagi dengan LK3. Dan itu nanti akan terlihat progresnya Bapak Ibu ya. Akan terlihat progresnya seperti apa. Ini saya cek ya. Ini project yang kemarin project yang kita buat ya di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga kemarin kita memasukkan video ya, video dari YouTube, kemudian video dari lokal video, kemudian kemarin juga kita sudah memasukkan kemarin ketiga ya, pertemuan ketiga memasukkan teks ya. Sebentar, pertemuan keempat ya. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah memasukkan background musik ya, kemudian memasukkan audio narator, memasukkan video, dan lokal video dan video YouTube. Untuk untuk background musik tidak ada kendala nggih Bapak Ibu. Gampang untuk memasukkan musik, cuma yang perlu ditekankan bahwa musik ini jika menggunakan background musik itu dia akan berjalan di semua section dan di semua page. Itu tidak bisa tidak bisa kita part di section tertentu, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan audio atau musik di masing-masing page itu, dia bisa berbeda antar satu section atau satu page dengan page yang lainnya. Tetapi kalau background musik namanya juga background, dia berjalan di belakang
di belakang dari interface SAC itu sendiri. Jadi dia tidak bisa berganti-ganti antar satu section dengan section yang lainnya. Kemudian untuk audio narator kemarin saya sarankan Bapak Ibu merekam sendiri suaranya dengan menggunakan dengan menggunakan handphone ya. Dan menggunakan handphone di situ bisa Bapak Ibu tambahkan di handphone ada aplikasi audio recorder. Pastikan nanti masuknya format audionya itu dalam format MP3 ya. Kemudian untuk video YouTube ya, video lokal video itu pastikan formatnya MP4 dan sekuensinya atau ukurannya atau aspek rasionya ya disamakan dengan aspek rasio yang sudah kita tentukan di SAC-nya itu sendiri ya. Jadi jangan berbeda ya. Misalnya di SAC-nya ini kita sekuensinya 1280 ya. Nah, sedangkan videonya kotak seperti itu. Nah, kotak seperti itu kan dari estetikanya kan tidak menarik. Jadi pastikan bentuknya juga semenarik mungkin. Kemudian untuk video YouTube juga kemarin kita sudah masukkan ya. Yang perlu ditekankan bahwa ketika di preview di video YouTube ini dia tidak bisa langsung play ya. Dia hanya bisa play ketika sudah di build up menjadi APK. Nah, di pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian kita akan membuat animasi ya, kemudian membuat hotspot dan membuat interaction. Interaction untuk section evaluasi ya, Nah, sebentar saya Oke. Nah, di sini kita akan membuat evaluasi nggih Bapak Ibu. Membuat evaluasi, kita asumsikan di sini saya membuat 5 page untuk 5 soal ya. Saya asumsikan di sini kita membuat evaluasi 5 soal. Nah, untuk evaluasi sendiri sebenarnya Bapak Ibu bisa memasukkan soal dari platform lainnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah membuat evaluasi dengan menggunakan Microsoft Form atau Google Form, itu bisa langsung dimasukkan di sini. Cuma untuk di pelatihan SAC kali ini saya lebih menekankan ya, kita akan membuat untuk langsung evaluasinya ada di SAC-nya ini. Nah, sekedar informasi saja nggih Bapak Ibu, jika misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan evaluasi di sini dengan menggunakan Google Form atau Microsoft Form yang sudah pernah Bapak Ibu buat, itu bisa Bapak Ibu klik di website ini, masuk di menu insert, kemudian pilih website. Nah, di sini kita tentukan dulu Bapak Ibu. Kita masukkan saya punya soal yang saya buat di Microsoft Form ya. Sebentar saya keluar terlebih dahulu. Saya masuk. Selang 1 sambung macan SCH akhirnya. Saya masuk. Kemudian saya masuk ke Microsoft Form. Saya contohkan, misalnya saya sudah memiliki soal dengan menggunakan yang sebelumnya saya buat dengan menggunakan Microsoft Form. Ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini ya. Kalau Bapak Ibu pernah membuat soal dengan menggunakan Microsoft Form atau menggunakan Google Form, bisa digunakan. Kemudian nanti klik bagikan. Nah, linknya ini kita salin. Kemudian kita masuk ke SAC ini ya. Saya ulangi lagi ya Bu. Masuk ke menu insert, kemudian pilih website. Nah, di sini di panel sebelah kanan ada properties. Ini linknya kita ganti dengan link
dari link Microsoft Form atau evaluasi lainnya ya Google Form yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kemudian setelah itu klik apply. Nah, seperti ini. Nanti kita akan loading yang mencari link yang sudah kita masukkan. Cuma permasalahannya ketika kita memasukkan link dari memasukkan evaluasi dari platform lainnya seperti Microsoft Form atau Google Form, otomatis aplikasi yang kita buat ini harus online ya, harus online. Kita preview misalnya ya. Masih loading ya, Bapak. perlu waktu untuk loading ini, tergantung dari koneksi internetnya ya, Nah, ini nanti akan muncul Bapak Ibu di sini. Jadi akan muncul, dan pastikan untuk mengakses evaluasi di platform yang tadi kita tentukan, itu berarti kita harus online. User ketika mengakses aplikasi yang kita buat itu harus online gitu. Nah, itu hanya sekedar wawasan saja nggih Bapak Ibu, wawasan saja. Kalau misalnya nanti di project berikutnya nanti Bapak Ibu ingin membuat evaluasi yang sudah dibuat dengan menggunakan platform sebelumnya, caranya seperti itu. Nah, oke, di sini di section evaluasi ini saya akan memasukkan 5 soal. Nah, 5 soal ini saya akan masukkan di sini. Seperti trik yang sebelumnya sudah saya sampaikan, evaluasi yang saya buat di sini itu saya tidak membuat langsung di SAC-nya, tapi saya membuatnya di PowerPoint. Jadi saya buatnya di PowerPoint. Masih terlihat share screen saya, Mbak Yuyun? Monitor? Masih, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak membuat pertanyaan dan opsi jawabannya langsung di SAC, tapi saya membuatnya di PowerPoint. Jadi saya desain di sini di PowerPoint, kemudian dari sini saya save as, saya export ya, saya wah, terlempar saya ini tadi. Ya, saya lanjutkan gitu. Jadi format outputnya di PowerPoint itu saya jadikan JPG, kemudian saya masukkan di SAC-nya ini. Ya, jadi saya jadikan background. Ya, klik kanan, kemudian insert background. Kemudian saya masukkan soal pertama. Nah, soal pertama. Kemudian saya masuk ke sini soal kedua, insert background, soal kedua. Yang ini. Kemudian di sini saya masukkan soal ketiga. 1, 2, 3. Ini soal keempat. Yap, soal keempat, dan satu lagi saya taruh di bawahnya. Soal kelima. Ya, soal kelima. Nah, seperti ini. Nah, sebentar Bapak. Nah, di sini saya lebih melakukan langkah cepatnya praktis. Saya tidak perlu membuat pertanyaan dan opsi jawaban di SAC-nya langsung, tapi saya membuat di PowerPoint. Kemudian dari PowerPoint tersebut saya jadikan gambar, kemudian saya masukkan di sini. Ada kekurangan dan ada kelebihannya, Bapak. Kelebihannya praktis, langsung masuk. Kita tidak perlu mendesain satu persatu, memasukkan teks satu persatu, memasukkan icon satu persatu. Tapi kekurangannya, kita tidak bisa mengedit kalau misalnya ada kata-kata yang salah di sini. Jika ada kata-kata yang salah, titik, kemudian ada kata teks yang salah, kita harus kembali lagi ke
PowerPoint-nya. Kita mengeditnya di PowerPoint, kemudian di save as kembali menjadi JPEG, baru dimasukkan lagi. Jadi seperti itu, Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk kekurangan dan kelebihannya untuk penggunaan background image seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya akan membuat pop-up notifikasi ya, pop-up notifikasi untuk jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, di sini saya masukkan ya, di sini image. Kemudian di sini saya masukkan pop-up notifikasi untuk jawaban benar. Nah, saya masukkan di sini. Kemudian saya masukkan lagi icon untuk jawaban yang salah. Nah, ditaruh sini. Ya, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ketika saya mengklik jawaban yang benar, nanti ada icon ya, ada gambar, ini namanya gambar pop-up notifikasi. Nanti jawaban benar keluar. Kalau misalnya jawabannya user mengklik jawaban yang salah, nanti dia jawaban salahnya keluar. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan memberikan animasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya berikan animasi untuk jawaban benar dan jawaban salah. Nah, untuk memberikan animasi, kita masuk ke menu animation di sini, kemudian pilih fade in. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya, kalau hampir sama seperti interface-nya yang ada di PowerPoint ya. Tinggal klik fade in, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, pastikan Bapak Ibu klik add ini. Jadi ketika klik fade in, nggak klik add, dia nggak masuk ke sini. Jadi klik add, tetap add. Nah, nanti masuk ke sini. Nah, masuk seperti itu. Kemudian kita beri lagi kita beri lagi animasi yang untuk fade out. Kemudian klik, sebentar, fade in sudah, minta fade out, tambahkan lagi di sini. Jadi di sini kita memiliki dua animasi. Satu objek ini memiliki dua animasi. Satu fade in. Fade in itu dia tadinya tidak ada, kemudian keluar. Kemudian satu lagi fade out, dia hilang. Nah, demikian pula yang untuk pop-up notifikasi gambar jawaban yang salah. Kita masukkan fade in, kemudian klik add. Lalu kita tambahkan lagi fade out, kemudian klik add. Nah, di sini ada dua animasi fade in dan animasi fade out. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan membuat hotspot di sini ya, Bu. Nah, di sini kan kita user, kalau kita klik preview ini kan belum ada interaksinya ya, belum ada interaksinya. Nah, padahal kita masukkan juga di sini langsung berupa gambar, tidak berupa icon. Nah, kita akan memasukkan hotspot. Nah, di sini ada di menu insert, kemudian pilih hotspot. Klik hotspot. Ya, seperti ini. Kita masukkan di sini. Kemudian kita atur ya, hotspot ini menutupi seluruh opsi jawaban dari A sampai E. A, B, C, D, E. Ya. Jadi opsi jawaban ini kita akan, ini nanti jadi asumsinya hotspot ini untuk opsi jawaban yang salah. Nah, untuk mempermudah mengidentifikasi, kita beri nama dulu hotspotnya ini ya, ada di sebelah kanan di sini layer. Hotspotnya ini kita beri hotspot salah. Ya. Nah, hotspot ini hotspot salah. Kemudian kita beri hotspot lagi. Klik hotspot. Nah, ini hotspot yang kedua, kita taruh di atas jawaban yang benar. Jadi ada hotspot di atas hotspot. Ya, seperti ini, Pak.
Nah, kemudian kita beri juga namanya ya di sebelah kanan properties ini, hotspotnya kita beri hotspot benar. Ya, seperti ini. Jadi logikanya begini, jadi nanti ketika kita preview ya, ketika nanti sudah jadi build up APK, ketika user mengklik yang A ini ya, di atasnya kan ada layernya, ada hotspotnya. Nah, ini hotspot jawaban yang benar. Sedangkan yang lainnya itu salah semua. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini kita akan menginteraksikan antara hotspot dengan pop-up notifikasi jawaban benar dan salah. Gitu. Nah, kemudian caranya begini Pak Bu. Kita klik ini hotspot jawaban yang benar. Hotspot jawaban yang benar A. Kemudian kita masuk ke menu interaction. Klik interaction. Lalu pilih touch. Ketika user mengeklik touch objek yang objek ini ya, maka notifikasi benar ini akan play. Lalu klik add. Coba kita cek dulu. Kita cek. Nah, dia munculkan. Cuma ini kan dia sudah ketika kita klik ya, dia sudah ada duluan, sudah ada muncul duluan, sudah keluar duluan. Nah, ini kita sembunyikan terlebih dahulu. Jadi begini, kita klik ini ya. Kemudian di properties ini kita aktifkan checklist hide object when browsing. Nah, ini kita sembunyikan dulu. Nah, ini kan dia tidak ada. Objek notifikasi benarnya tidak ada. Kita klik A, ini jawaban yang benar. Ya, baru muncul dia. Kemudian menghilang lagi. Tadi kan kita sudah memasukkan dua animasi untuk ini pop-up notifikasi yang benar. Fade in dia keluar dan fade out dia menghilang. Nah, logikanya seperti ini. Nah, demikian pula untuk pop-up notifikasi dari opsi jawaban yang salah. Jadi hotspot yang salah ini kita interaksikan ke pop-up notifikasi jawaban yang salah ini. Caranya sama seperti tadi, kita klik hotspot yang salah, lalu pilih touch, lalu pilih objek yang salah, ini ya, yang salah ini, kita klik, maka akan play animasinya. Kita klik play, lalu pilih add. Nah, kita cek. Oops, maaf, kita sembunyikan dulu ya. Jangan lupa kita sembunyikan dulu. Jadi kita sembunyikan hide object when browsing. Kita cek. Misalnya ini jawaban yang salah. C. Nah, dia keluar. A, ini jawaban yang benar. A. Nah, dia keluar. Nah, seperti itu. Nah, jadi logikanya ketika user mengklik hotspot jawaban benar, maka pop-up notifikasi benar dia akan keluar. Sedangkan ketika user mengklik hotspot jawaban yang salah, maka pop-up notifikasi jawaban yang salah dia akan keluar. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan memberikan sound effect. Sound effect untuk pop-up jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jadi di sini nanti ada efeknya suara tring gitu. Sedangkan kalau salah nanti suaranya seperti apa. Nah, ya pertama kita masukkan dulu terlebih dahulu. Kita insert audio. Kita klik audio. Ya. Nah, kita cari pop-up suara sound effect-nya yang mana untuk jawaban yang benar. Kita klik yang ini. Yang sound right, masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Ini terdengar nggak suara sound effect-nya ya, Mbak Yuyun? Terdengar. Terdengar, Mbak ya? Oke. Ya. Ini untuk jawaban yang benar. Nah, kita masukkan lagi untuk jawaban yang salah. Masukkan sini. Nah, ini untuk jawaban yang salah. Kita sesuaikan, taruh di sini ya, misalnya.
ini untuk yang benar. Ini untuk yang benar. Sedangkan ini untuk yang salah. Nah, caranya sama seperti tadi nggih Bapak Ibu. Hotspotnya kita interaksikan dengan sound effect. Ya. Hotspot yang kita masukkan kita interaksikan dengan sound effect. Kita seleksi hotspot yang benar. Ini jawaban A yang benar. Kemudian kita masuk ke menu interaction. Ketika user mengeklik hotspot yang benar, yang A, mengklik A, maka sound effect yang benar, sound right yang ini, klik, maka akan play. Nah, seperti itu. Jangan lupa klik add. Oke, saya ulangi lagi nggih, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Kita seleksi kita seleksi hotspot yang benar, yang A ini benar. Ketika user mengeklik atau touch objek, mengklik objek ini, maka sound effect sound right yang ini kita klik, maka akan play, maka akan berbunyi. Lalu klik add. Nah, masuk ke sini. Kita preview, kita cek dulu, nggih. Nah, seperti itu. Jadi keluar. Jadi ketika kita mengklik hotspot yang benar, ada dua animasi. Yang pertama animasi ini pop-up notifikasi yang benar. Yang satunya lagi sound effect-nya ini keluar. Sound effect-nya keluar. Nah, demikian pula untuk opsi jawaban yang salah. Yang salah ini ya, yang salah. Sama seperti tadi, kita seleksi dulu hotspot yang salah. Lalu kita klik touch. Lalu pilih objek sound effect yang salah, sound round yang ini kita klik, maka akan play, berjalan, play. Lalu klik add. Ya, kita masuk, ada dua di sini. Kita cek dulu nggih. Ya. Jadi di sini B, C, D, E ini kan enggak kelihatan hotspotnya, tapi kalau kita masuk ke menu editor tadi, di sini kan terlihat ada hotspotnya dari B ke E. Sedangkan kalau yang di sini ini hotspot benar itu hotspot di atas hotspot. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat nggih, ini ada ikonnya ya, ada ikon sound effect-nya. Ini kita bisa hilangkan ya. Kita klik masuk ke menu properties, ini kita hide object when browsing ya. Ini juga kita hide object when browsing. Kita cek. Jadi dia tidak terlihat Bapak Ibu ya, tidak terlihat. Tidak terlihat. Kalau misalnya kita aktifkan ya di sini ya, kita aktifkan apa kita nonaktifkan ya, kita nonaktifkan, dia terlihat nih, ikonnya terlihat. Ini kan tidak mengurangi estetika ya, mengurangi estetika. Jadi sebaiknya di nonaktifkan saja. Jadi hide object when browsing. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk interaksi antara hotspot dengan pop-up notifikasi dan sound effect notifikasi baik yang benar ataupun yang salah. Nah, selanjutnya kita akan memberikan poin, nilai. Kita akan memberikan nilai jika user mengklik opsi jawaban benar, maka nilai akan bertambah. Nah, caranya kita berikan counter dulu, kita berikan nilai dulu. Masuk ke menu insert. Lalu di sini ada yang namanya counter. Klik counter. Pilih yang global counter. Global counter ini artinya kita menggunakan global counter ini di beberapa page. Tapi kalau kita pilih page counter, dia hanya akan menilai, menjumlahkan dan mengurangi hanya ada di satu page. Karena kita di sini membuat beberapa page dari evaluasi ini ya. Ada beberapa page dari 5 evaluasi ini, maka kita gunakan yang global counter. Klik global counter. Nah, ini kita sesuaikan posisinya, misalnya kita berikan di sini. Kita perbesar misalnya ya.
Oke. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini kan setelah kita masukkan global counternya ini, kemudian kita interaksikan, Bapak Ibu. Jadi kalau user mengklik jawaban yang benar, maka nanti dia counternya nilainya akan bertambah. Nah, kita perlu tentukan dulu berapa soal yang akan kita buat. Nah, di sini saya asumsikan saya membuat 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan total skor itu 100. Jadi masing-masing soal itu saya asumsikan itu poinnya 20 ya. Saya asumsikan poinnya 20. Nah, caranya kita klik hotspot yang benar ya. Jawaban yang benar, hotspot untuk opsi jawaban yang benar yang A ini. Kemudian kita masuk ke interaction. Lalu kita pilih touch. Jadi ketika hotspot ini diklik, maka objek counter dia akan increase. Increase itu dia menambahkan. Kita klik increase counter. Nah, di sini digitnya kita tentukan berapa poin soal bobot nilai dari soal berikut. Nah, tadi saya tentukan 20, poinnya 20 untuk soal ini. Kemudian klik submit. Nah, seperti ini kita masuk. Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Saya delete dulu. Nah, saya ulangi lagi. Kita klik hotspot opsi jawaban yang benar. Kita klik, kemudian pilih touch. Lalu masuk ke objek, pilih objek counter. Lalu pilih increase. Tentukan poinnya berapa? 20 ya. Tentukan 20, kemudian klik submit. Ya, seperti ini. Coba kita cek, kita preview. Nah, kita berikan. Nah, betul. Dia bertambah nilainya, Pak Bu. Ya, dia nilainya bertambah. Jadi, ketika user mengklik opsi jawaban yang benar, maka nilai akan bertambah 20. Tetapi kalau user tidak mengeklik, dia tidak bertambah. Nah, misalnya saya contohkan, saya klik jawaban yang salah. Nah, nilai tetap seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat, mengatur ya, memberikan aturan. Kalau misalnya user mengklik jawaban yang salah, nilainya berkurang misalnya, itu juga bisa ya. Jadi kalau tadi kan kita gunakan yang increase ya, yang increase. Kalau misalnya mau mengurangi, kita gunakan yang decrease. Ya, decrease. Decrease nanti dia akan berkurang. Nah, kita klik misalnya. Tuh. Cuma masalahnya begini Bapak Ibu. Ini kan nilai kalau user mengklik terus, itu nilainya terus bertambah ya. Terus bertambah nilainya. Nah, bisa bertambah. Nah, masalahnya kita tidak mengunci tidak mengunci user ketika dia sudah mengklik jawaban, mengklik opsi jawaban, dia tidak berganti beralih ke page selanjutnya ya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, selanjutnya kita akan memaksa user ketika dia sudah mengklik menentukan opsi jawaban, dia akan otomatis berpindah ke page selanjutnya, ke halaman selanjutnya gitu. Nah, caranya ya, kita klik objek ini ya. Bentar. Ya, kita klik yang ini Bapak Ibu. Yang pop up notifikasi yang yang benar ini ya. Ya. Ketika ya kita klik ya, kita seleksi untuk yang pop up notifikasi benar. Kemudian kita masuk ke menu interaction. Kita pilih ketika animation di sini kan ada animasi tadi. Yang benar ini animasinya 2. Ya. Nah, ini animasi fade in dan animasi fade out. Ya. Kita seleksi ketika animasi dari pop up notifikasi benar ini
berakhir N, animasi yang mana ini? Jadi dia bertanya, animasi yang mana? Animasi yang kedua. Karena tadi kita kan sudah memasukkan 2 animasi. Jadi animasi fade out-nya yang kita tentukan. Kita klik submit, ya. Lalu kita klik objek. Bentar. Sebentar Bapak Ibu. Animasi yang kedua, klik submit, lalu pilih objek yang benar, ini benar. Lalu user akan berpindah halaman, switch page, klik switch page, dia akan berpindah ke halaman berikutnya, halaman yang kedua. Ini halaman yang pertama, halaman evaluasi yang pertama, ini yang kedua. Kita klik double, klik, lalu klik submit. Kita cek dulu nggih, Bapak Ibu. Kita preview. Ketika user mengklik jawaban yang benar A, nah langsung dia beralih ke halaman yang kedua, evaluasi yang kedua. Jadi logikanya begini Bapak Ibu. Sebentar, ini saya ya ini saya hapus dulu ya. Saya ulangi lagi biar bisa dipahami. Ya, saya ulangi lagi. Jadi di pop up notifikasi benar ini kita memiliki 2 animasi. Animasi fade in keluar dan animasi fade out menghilang. Nah, kita akan menginteraksikan animasi yang sudah kita buat ini sebagai pemaksa user untuk berpindah ke page selanjutnya. Ya, kita seleksi pop up notifikasi benar ini, kita klik, lalu masuk ke menu interaction, lalu pilih animation end. Jadi ketika animasi ini berakhir, animation end, animasi mana nih yang ditanya? Animasi yang kedua, yang fade out, yang berakhir, yang beralih. Lalu klik submit. Maka objek pop up notifikasi yang benar, yang ini kita klik, dia akan berpindah halaman, switch page, klik ke soal berikutnya, soal yang kedua, klik double, klik, lalu pilih submit. Nah, masuk ke sini. Kita cek, oke. Kita klik ini ya. Jadi nanti ketika saya klik itu akan keluar pop up notifikasi benar. Benar, keluar, fade in. Setelah itu dia akan berakhir, fade out, menghilang. Setelah menghilang dia langsung otomatis berpindah ke halaman kedua. Kita klik. Ya, dia berpindah ke halaman yang kedua. Nah, demikian juga untuk hotspot yang salah. Oke. Jadi kalau misalnya kita hanya mengeklik jawaban yang benar, ini kita misalnya user mengklik jawaban salah, dia tidak beralih ke halaman berikutnya. Jadi kita berikan 2 aturan juga. Aturan baik untuk user mengklik jawaban yang benar dan aturan user mengklik jawaban yang salah. Nah, caranya sama seperti tadi, kita seleksi pop up notifikasi untuk jawaban yang salah, lalu kita pilih animation end, lalu kita pilih animation yang kedua yang fade out, lalu klik submit. Objeknya kita pilih yang pop up notifikasi wrong, notif wrong, klik, maka user akan klik switch page ke soal berikutnya, soal klik double, klik, lalu klik submit. Nah, masuk seperti ini. Kita cek ya. Kita cek ini untuk pop up notifikasi yang salah. Nah, ya dia otomatis ke soal berikutnya. Jadi baik untuk user mengklik jawaban yang benar atau jawaban yang salah, dia memaksa untuk beralih ke halaman berikutnya. Saya klik. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang halaman berikutnya, untuk soal berikutnya juga sama nggih Bapak Ibu. Kita bisa masukkan
kita bisa mengkopaskan ya, mengcopy pastekan masing-masing dari objek yang sudah kita tentukan ini ya, yang sudah kita masukkan. Tapi kita tidak harus tetap menginteraksikannya satu-satu juga ya. Karena tidak bisa langsung ya. Misalnya nih ya, saya kopikan ya. Copy, Ctrl C, masuk ke sini. Nah, masukkan ke sini. Kita cek coba. Ini kan jawaban yang benar ya. Jawaban benar. Nah, jawaban benarnya kita tinggal misalnya kita geser. Misalnya yang soal nomor 2 jawaban benarnya yang C. Ya. Kita cek coba. Ini jawaban benarnya C. Nah, benar tetap. Nah, ini salah. Nah, jadi kita tinggal copy pastekan saja nggih ininya. Kita copy pastekan hotspot, kemudian pop-up notifikasi, kemudian sound effect dan counternya. Misalnya halaman kedua ya. Ini halaman pertama. Kita masuk, klik. Nah, 20. Kemudian masuk ke halaman kedua ning C. Nanti otomatis 4. Cuma yang perlu kita atur kembali, dia kembalinya ke page selanjutnya. Kalau yang di nomor 1 ini kan ya, di halaman 1 ini ketika user mengklik jawaban benar, dia beralih ke halaman ke soal kedua. Tapi ketika saya klik yang di soal kedua, ketika diklik yang jawaban yang kedua ini ya, kita klik, dia nggak berpindah ke soal berikutnya. Nah, ini yang perlu kita edit. Kalau yang lainnya itu sudah bisa masuk. Kita masukkan, kita copy pastekan hotspot, pop-up notifikasi, kemudian counter dan sound effect kita sudah bisa masukkan. Cuma yang belum bisa, yang perlu kita sesuaikan itu adalah switch page-nya itu. Nah, switch page-nya ini yang kita perlu sesuaikan kembali. Nah, switch page-nya ini. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu untuk switch page-nya ini yang perlu kita sesuaikan kembali. Nah, kita seleksi, kemudian masuk ke interaction, animation end, pilih yang kedua, submit, lalu pilih objek yang benar, lalu maka dia akan berpindah switch page ke soal yang berikutnya. Klik double klik, nah submit. Demikian pula untuk yang pop-up notifikasi yang salah. Animation end, lalu pilih animasi yang kedua, klik submit, lalu pilih objek notifikasi wrong yang salah, lalu masuk ke switch page, lalu ke soal yang evaluasi yang ketiga, klik double, lalu klik submit. Nah, kita cek dulu ya, kita cek ini jawaban yang benar C. Ya, pindah ke soal berikutnya. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika kita buat ini saja untuk evaluasi itu kita buat pengaturannya ya, setelah kita fix, kita copy pastekan semua ya. Untuk mengcopy pastekan kita seleksi saja, klik kiri di mouse, lalu ditekan, tahan, geser sampai sini, klik. Nah, lalu Ctrl C, klik Ctrl C, kita masukkan ke soal berikutnya, Ctrl V. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Kemudian kita tinggal sesuaikan saja. Ini yang jawaban yang benar, ini jawaban yang salah ya. Jawaban salah. Terus di yang ini kita tentukan di evaluasi ketiga ini jawaban benarnya ada di mana? Misalnya jawaban benarnya ada di D. Ada D seperti ini. Nah, setelah itu kita sesuaikan juga untuk tadi switch page-nya ini ya. Kalau yang lainnya sudah sesuai ya, kita copy pastekan. Nah, ini sudah sesuai. Pop-up notifikasinya sudah benar, kemudian sound effect-nya juga sudah benar. Sudah benar, tidak ada masalah. Cuma yang perlu kita sesuaikan adalah switch page-nya ini. Dia mengarah kemana? Dia mengarah kemana? Ini yang perlu kita sesuaikan kembali. Nah,
Saya ulangi lagi, klik benar, animation end, pilih yang kedua, lalu submit, objek notifikasi yang benar, maka dia akan beralih switch page ke soal berikutnya. Klik double, submit. Demikian pula untuk pop-up notifikasi yang salah, klik animation end, pilih dua, submit, pilih objek notification wrong yang salah, maka dia akan beralih berpindah halaman switch page ke soal berikutnya. Lalu klik submit. Nah, ini yang untuk yang ini ya, 3. Nah, seperti itu. Oke, kita cek dulu. A benar 20. Kemudian soal yang kedua C. Betul 40. Kembali ke ketiga. Ini C kalau nggak salah. Oh, salah ya. Yang 3 itu soal ketiga. Oh, jawabannya D. Nah, ini sudah masuk ke sini. Oke. Saya kopikan saja ya. Saya kopikan masuk ke sini. Misalnya ini jawaban yang benar adalah E. Ya, jawaban benar E. Kita sesuaikan ya, kita sesuaikan untuk animasinya. Nah, kita delete dulu animasinya, kita sesuaikan. Ini masuk menuju ke soal kelima. Animation end yang kedua, objek benar, maka berpindah halaman switch page ke yang kelima, soal kelima, klik double. Demikian pula untuk yang pop-up notifikasi yang salah, submit, objek wrong, salah, dia berpindah ke halaman soal kelima, klik submit. Kita cek dulu. Oke, kelima, satu lagi. Kita seleksi, Ctrl C, kemudian masuk ke sini, Ctrl V. Oke, pastikan Bapak Ibu menyimak baik-baik ya, karena ini agak jelimet ini. Kalau misalnya saya mengulangi lagi, saya agak repot juga kan. Ini saya asumsikan ini jawaban yang soal kelima nih, yang B misalnya, yang B. Kemudian ini kita hapus dulu untuk interaksinya. Kita sesuaikan. Klik kanan, delete. Oke, nah ini kan soal terakhir ya, soal terakhir. Nah, kita buat page baru lagi di sini. Bisa dibilang ini adalah hasil resultnya, hasil evaluasinya. Anak kamu dapat berapa gitu ya. Nah, Hasil akhirnya. hasil akhirnya, betul sekali, hasil akhirnya misalnya taruh sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa sesuaikan juga ya, bisa desain visual di PowerPoint ya, karena kalau di SAC-nya sendiri, dia Terbatas. menerimanya file yang sudah jadi ya, file yang sudah jadi. Kalau Bapak Ibu mau mendesain visual bisa menggunakan di PowerPoint-nya, atau kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan Photoshop atau CorelDRAW, silahkan didesain di aplikasi yang lain. Kalau di SAC-nya filenya sudah jadi. Nah, ini counternya ini tinggal copy pastekan saja ya, Ctrl C, kemudian masukkan di sini Ctrl V, taruh di sini ya. Kita sesuaikan ini nilai kamu berapa. Nah, kita masuk ke soal yang tadi, interaksinya kita sesuaikan, animation M, lalu pilih animation yang kedua, objek notifikasi animasi yang benar, lalu switch page ke hasilnya, submit. Demikian pula untuk pop-up notifikasi yang salah, animation N yang kedua, submit. Pilih objek yang salah, lalu pilih switch page, pilih yang terakhir. Nah, seperti ini, klik submit. Nah, hasilnya nanti di sini. Kita cek ya dari soal pertama. Soal pertama A, jawabannya A, kedua C, A, C, D, E, B, A, C, D, E, B. Oke.
review. Nanti saya ingatkan, Dan, Mas. ingatkan. Oh, soal Saya bikin lupa bobotnya seperti ngawur ini. soalnya. Oh iya. Ya, ini coba yang Nomor satu evaluasi yang pertama. A, A. Oke, betul. Kemudian ada yang C, kedua C. Betul, 40. Soal yang ketiga apa Mbak tadi? ada D, D ya. ya, Klik. Ya, 60. Soal keempat itu E, D ya. E ya. E, E. Klik. Nah, 80. Soal terakhir B, B, B. Klik B. Wah, 100. yes. Ya, nilai kamu 100 sore. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang evaluasi. Jadi di evaluasi ini memerlukan logika tingkat lanjut ya. Jadi ada beberapa interaksi dan efek yang tadi kita masukkan ya. Yang pertama tadi kita memasukkan yang pertama hotspotnya dulu ya, kita tentukan hotspotnya, baik hotspot yang benar ataupun hotspot yang salah. Kemudian tadi kita masukkan untuk pop-up notifikasi. Ini saya sebut sebagai pop-up notifikasi. Ya, ada yang benar dan ada yang salah. Kemudian pop-up notifikasi tersebut kita berikan animasi ya, animasi ada dua animasi, animasi fade in dia keluar dari hilang dari tidak ada ke ada, kemudian fade out menghilang. Nah, demikian juga untuk pop-up notifikasi yang salah. Ada fade in dan ada fade out. Kemudian setelah itu kita berikan sound effect untuk pop-up notifikasi yang benar ya. Jadi nanti kalau user dia memilih jawaban yang benar, dia akan keluar sound effect-nya. Sedangkan kalau nanti dia memilih jawaban yang salah, nanti dia keluar juga sound effect-nya. Nah, setelah itu setelah kita masukkan sound effect, kita masukkan juga objek counternya, kita berikan nilainya dari masing-masing evaluasi dari masing-masing evaluasi. Jika jawabannya benar, nanti poinnya berapa ya, poinnya berapa. Kemudian setelah itu kita paksa user untuk beralih setelah memilih jawaban, dia akan otomatis beralih ke page selanjutnya seperti ini. Begitu Bapak Ibu, Baik. sudah cukup panas kepalanya. Iya, sangat panas sekali Mas Fahrudin. Baik, Oke, silakan. baik Bapak Ibu, Mas Fahrudin, sabar dulu, Ya, terima kasih. Ini karena sudah banyak sekali pertanyaan, biar Bapak Ibu menata dulu, Mas Fahrudin juga siap-siap karena banyak sekali pertanyaan. Hari ini memang sangat kompleks, katanya tidak cukup kompleks sekali, tetapi sangat sulit sekali katanya begitu. Kita sudah belajar bagaimana hotspotnya tadi, benar atau salah, kemudian pop-up notifikasi, kemudian tadi ada animasi, fit in, fit out, kemudian ada sound effect, kemudian tadi ada interaksi, bagaimana tadi mengcopy interaksi, sedangkan kalau switch page tadi tidak bisa di-copy, harus satu-satu. Baik, sekarang sebentar Mas, saya lihat ya. dulu untuk pertanyaannya, banyak sekali. Siap-siap ya Mas ya, Oke, untuk oke, dari oke. atas tadi. Baik, yang pertama ini dari Bapak Ahmad Arif. Dari Bapak Ahmad Arif, izin bertanya cara membuat icon buat button yang belum tersedia melalui aplikasi SAC. Bagaimana? Kalau dari kemarin-kemarin kami hanya materi icon yang di-download. Mungkin itu dulu sebagai pemula, Mas. Oh, ini di atasnya ada ternyata. Ya, gimana? Ya, ya. Yang itu mau dijawab itu dulu apa yang ini, Mas? Ini ternyata di atasnya ada dulu, Deng. Izin Yang mana dulu bertanya nih, Pak Mbak? Farudin. Ya, Ini dulu aja yang pertama, urut ya, mohon maaf ya, nih. Yang oke. pertama izin bertanya dari Pak ini. Apakah timing pop-up bisa diatur? Itu dulu. Terus, oke. Kalau videonya memang nanti akan sudah ada, ini sudah di-record sama Mas Farudin. Ya,
Itu dulu Mas, apakah timingnya untuk pop up-nya bisa diatur? Timing untuk pop up-nya ini ya, sebentar. Maksudnya diatur gimana Pak? Ini saya belum Bisa menerka open juga. kamera, ya maaf open sound-nya, Pak, tadi yang bertanya. Pop up yang Pak M. Arsyad. monggo Pak, mungkin bisa disampaikan Nggih, langsung. nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apakah Pak. terdengar Pak Mahfudin? Nggih. Terdengar Pak Dengar. Arsyad. Matur matur nuwun Pak Mahfudin. Begini maksudnya untuk pop up yang benar ini misalkan itu kan munculnya terlalu cepat mungkin nggih. Hanya sekilas tekling kayak gitu aja. Apakah itu bisa diperlama agar anak itu bisa bentuk interaksi apresiasinya bahwa oh saya ternyata benar seperti itu. Kayaknya kalau di apa ya? Kalau di PowerPoint kan mungkin itu nih masih bisa fade in fade out-nya ada di tengah-tengahnya ada itu loh maksudnya. Ada apa? Antara fade in atau berkelip atau dan lain sebagainya kalau kalau di PowerPoint ya. Nah, kalau di SAC ini saged napa mboten? Itu mawon Pak Fakhrudin, semoga pertanyaan saya ini jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik wabarakatuh. Pak Arsyad, oke. Coba saya cek dulu bisa nggak ini. Sebentar. Untuk ini, untuk durasi dari fade in-nya itu ya, kita seleksi dulu ya. Kita seleksi dulu pop up notifikasinya. Kemudian kita tentukan animasi mana yang kita atur untuk durasinya. Di sini ada Pak. Coba kita cek durasinya ini. Kita buat durasinya misalnya 3 misalnya. Coba kita cek. Tapi cepat juga Pak ya. Ini durasinya 3. Ini saya buat misalnya durasinya 3 juga misalnya. Kita buat delay-nya ya, delay-nya 2 misalnya. 2. Cepat juga Pak, sebentar. Delay-nya misalnya kita buat di 5 misalnya. 5 detik. Ya. Seperti itu Pak mungkin Pak. Ini Ya, Pak. tetap ya dibuat delay-nya karena kita ada interaksi lanjutannya, memaksanya gitu, memaksa untuk berpindah ke switch page selanjutnya. Jadi dia cepatnya seperti itu Pak. Ini ketika saya tambahkan lagi, misalnya saya buat misalnya 5 misalnya. 6 misalnya ya. Coba bisa nggak ini? Tetap lama cepet juga Pak. Begitu Pak. Kalau di PowerPoint bisa ya, kalau di SAC ini terbatas ya. Meskipun Oh, sebenarnya nggih, ada nggih. pengaturannya. Iya, kalau pengaturannya ada sih. Iya, mungkin bisa dipilih sound yang lain, Mas Fahrudin, yang sesuai dengan keinginan itu kan bisa diubah juga kan? Iya, soundnya Uh, yang diubah ini. Bisa browsing yang sesuai keinginannya, mungkin yang lebih sedikit panjang, benar atau salahnya kan bisa. Ya, Iya. Oh, ya. nggih. Baik. Nggih, nggih. Tapi Matur pada nuwun prinsipnya Pak pengaturannya Fakhrudin. ada nanti di otak-atik sendiri ya, Pak ya. Nggih, Oh, nggih, betul nggih. Pak Arsyad. Matur Kalau nuwun, matur nuwun, pengaturannya ada matur sih di nuwun. atas di Ya. sini, nanti jenengan tinggal Nggih. setting sendiri pengaturannya. Karena ini juga tadi kenapa cepat? Karena ini durasi dari sound Sweet text effect-nya juga gitu cepat nggih. dia Heeh. gitu. Aslinya seperti itu. Dari Iya. cepat. Jadi diperpanjang seperti apapun ya nggak bisa lebih dari durasi yang sudah kita masukkan di sound effect-nya itu. Begitu Pak Arsyad. Oh, nggih.
Nggih, matur nuwun Pak Farudin, matur nuwun. Nggih, Pak, sami-sami. Baik, untuk selanjutnya semoga Pak M. Arsad belum puas, jadi nanti bisa bereksplor lagi ya Pak ya, mencari tahu dan belajar bersama-sama kembali. Baik, untuk selanjutnya dari Bu Ida Nurhayati. Ini mau bertanya sendiri Bu Ida atau saya bacakan? Ini sambil open mic Bu Ida. Mungkin nanti ada yang kurang jelas. 1, suara background dan suara audio kenapa lebih besar suara background-nya. 2, tombol button benar dan salah ambilnya di mana? Saya nggak punya, begitu. Monggo Pak, Mas Farudin. Baik. Suara background dan suara audio kenapa lebih suara background dan suara audio kenapa lebih besar background? Nah, ya. Oke, sebentar. Kalau volume suara itu di SAC kita tidak bisa mengatur volumenya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa SAC itu hanya bisa menerima file yang sudah jadi, ya, yang file yang sudah jadi. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan SAC ini seperti misal video editor atau audio editor. Jadi besar kecilnya volume tersebut itu kita editnya, kita atur volumenya itu di aplikasi pihak ketiga. Misal ya, kita menggunakan salah satu aplikasi audio editor. Ini saya berikan ini di luar SAC, sekaligus bonus buat Bapak Ibu, nggih. Saya berikan bonus ini. Saya biasa mengedit audio itu menggunakan Audacity. Audacity ini cukup simple ya, mudah dipahami dan lumayan powerful sih karena efeknya juga banyak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lebih expert lagi bisa menggunakan Adobe Audition, itu bagus lagi. Nah, ini saya menggunakan Audacity, saya contohkan. Saya menggunakan Audacity. Ini saya contohkan ya untuk soundnya ya. Misal yang soundnya yang ini. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kan ada grafik equalizer-nya. Ini kalau kita masukkan, ini jelas besar Bapak Ibu. Suaranya, volumenya besar. Kalau misalnya volumenya besar ini, Bapak Ibu mau memasukkan audio narator, itu volumenya harus lebih tinggi daripada grafik ini. Jadi ada dua, suara audio naratornya itu yang diperbesar atau suara background musiknya itu yang dikecilkan volumenya. Nah, di sini kalau kita mau mengecilkan ya, kita seleksi saja semuanya. Kemudian masuk ke efek. Di sini ada yang namanya amplify. Nah, ini amplification ya, ini kita turunkan ya. Kita rendahkan. Kita turunkan seperti ini. Berapa, mau minus berapa misalnya. Mau minus 28 misalnya. Klik oke. Nah, ini kecil jadinya, Bapak. Sebentar. Ini aslinya kayak gini. Terdengar, Mbak Yun? Nggak kedengaran ya? Terdengar. Oke. Ya. Ini suara aslinya. Nah, ini kalau misalnya kita kecilkan volumenya, kita seleksi, pilih amplify, kita redahkan, kita jadikan misalnya minus 15 misalnya. Nah, tapi bisa perhatikan grafik equalizer-nya kan dia menurun. Nah, ini lebih kecil.
Jadi lebih kecil. Nah, setelah ini baru kita masukkan file, lalu export, pilih export as MP3. Export as MP3. Lalu kita baru kita tentukan apa nama filenya apa. Ini masuk ke folder musik, klik save as, lalu klik OK. Oh maaf, ini audio library-nya belum ada. Kita masukkan dulu audio library-nya. Sebentar, master apps. Sebentar. Audio library. Udah situ. Lem extract. Udah situ. Oke, udah situnya sudah, lemnya sudah. Sebentar. Kita browse untuk lem Audacity. Oke. Nah, ini proses rendering untuk MP3 audio MP3-nya, musik. Nah, yang tadi yang ini kita masukkan di sini. Saya masukkan di sini, saya masukkan di page, masuk ke background image, add background. Pilih musik. Ya, ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini yang tadi sudah saya edit, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan sound effect yang aslinya. Sebentar. Sound effect yang aslinya. Nah, ini sound effect yang tadi mana ya? Body ini. Coba. Nah, ini sound aslinya. Itu yang aslinya. Itu besar sekali. Kemudian saya masukkan yang background musik yang tadi sudah saya edit, amplifiernya dikecilkan volumenya. Kita masukkan, kita cek. Nah, ini lebih kecil. Bisa dibandingkan nggak? Mbak Yun bisa dibandingkan? Siap, sangat. Ya. Jadi perlu bantuan. Iya, betul, ada pihak ketiga. Aplikasi yang lain. Aplikasi lain, Audacity. Bapak Ibu mau aplikasinya atau tidak ini? Gratis ya, Mas? Gratis, boleh. Sebentar. Saya share dulu ya. Ini tertarik nggak? Kalau misalnya nggak tertarik, saya nggak beri loh. Tertarik lah, pastilah. Pokoknya kalau yang gratis dan hasilnya maksimal, itu pasti tertarik, Mas. Oke. Sebentar. Saya share aja untuk Di itu aplikasi. saja, Thomas. Diberikan Gimana? di itu toh kelas kita. Oh gitu. Oh Iya ya. kan. Yang pasti nggak bakalan ketumpuk. Kalau di WA biasanya nanti ketumpuk. Tapi kalau di Teams kan aplikasi saya taruh di tim juga, Bu. Biar betul. Bentar. Saya taruh di Teams. Saya kadang kalau misalnya udah lama-lama lupa gitu. Nah, iya. Ini itu di Google Drive, silakan Bapak Ibu bisa download kemudian diinstalkan. Untuk teknik untuk editingnya tadi seperti yang tadi saya sudah tutorialkan. Begitu Mbak Yun, ada lagi? Baik. Ini masih banyak pertanyaan, Mas. Jangan kemana-mana dulu. Oke. Ini sama Yuyun nih.
Bu Yuyun ini, mohon bertanya, bagaimana untuk soal dengan jawaban terbuka? Soal jawaban terbuka. Ya, Maksudnya isian esai gitu mungkin ya? uraian mungkin kali ya. Bu Yuyun bisa ini bertanya langsung mungkin apa maksudnya uraian begitu? Halo Bu Yuyun. Iya Ibu, benar. Maksudnya Maksudnya uraian uraian oh, ya ya. isian Atau gitu. istilahnya jawabannya tidak ABC gitu. J esai. Bagaimana Mas Pah? Ya, baik. Kalau untuk yang isian, saya nggak bisa jawab itu, Bu. Karena gini, Bu, apa sejauh ini itu sebenarnya nggak, kalau di SAC sendiri ya, SAC, saya belum pernah soalnya Bu Yuyun Ya, untuk baik. Nanti dibuat PR ya, Mbak ya. Mas Fahrudin oh juga iya, mungkin ya. ini Karena saya sendiri juga belum pernah kalau uraian. ya Karena biasanya kan logikanya juga betul. ini kan Mas, kalau misalnya logikanya kalau kita apa namanya sama seperti kita membuat di apa itu form Microsoft juga sama atau di Google Form juga sama kan. Kalau bentuknya uraian nanti permasalahannya akan kompleks sekali, hurufnya kapital dan sebagainya. Apalagi di sini. Kalau saya pikir sih nanti coba kita ini ya Mas ya. Siapa tahu memang ada. Tapi saya Iya, belum tahu. cuma sejauh ini yang kawan-kawan semuanya ketika membuat media pembelajaran multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan SAC ini itu biasanya kalau nggak pilihan ganda itu menjodohkan ya, mix Betul. and match itu kan, itu bisa Ya. itu. Cuma kalau yang untuk yang jawaban terbuka, isian atau bahkan kayak uraian yang panjang itu kan apa lebih kompleks gitu, Bu. Kalau ini saya perbandingkan antara beberapa aplikasi ya. Kalau di SAC sendiri sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau misalnya Ibu mau membuat yang lebih kompleks lagi bisa menggunakan articulate storyline. Itu bisa di situ. Ya, articulate storyline. Cuma untuk Dolmen ini sendiri kan materinya SAC gitu kan, bukan articulate storyline. Mungkin Mbak Yun ya untuk di event berikutnya mungkin bisa articulate storyline gitu ya. Coba kalau yang di Sip. SAC-nya sendiri ini, di SAC-nya Smart Ya. Art Creator sendiri ini terbatas ya fiturnya seperti Ya. itu. Cuma kalau SAC ini enaknya dia langsung bisa build up menjadi APK. Tapi kalau Betul. articulate storyline dia project formatnya itu HTML5. Nah, HTML5 kalau kita mau menjadikan APK, kita harus mengkonversi dulu, menjadi APK. Dan itu biasanya Ya. kalau konversi HTML5 ke APK itu enggak full fiturnya itu enggak, kadang ada yang tidak Kurang berfungsi maksimal. secara maksimal. Tapi kalau yang Ya. SHC ini dia bisa langsung jadi APK. Begitu, Ya. Bu. Begitu, Bu Yuyun. Baik. Nanti kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan lagi selama waktunya masih ada. Kemudian tadi kembali lagi ke Pak Ahmad Arif. Halo Pak Ahmad Arif. Tadi menanyakan, izin bertanya, cara membuat icon button yang belum tersedia di aplikasi SAC jelas ya. Kemarin sudah disampaikan. Monggo Mas. Jadi kalau misalnya selain download, kemarin kan yang disampaikan download ya, kalau mau buat sendiri gitu, Mas. Buat sendiri ya. Iya, sebenarnya Pak kalau siapa? download Yang bertanya lebih Pak siapa? banyak ya, Yang Pak bertanya Arif. Pak Arif ya? Arif, ya. Ya. Kalau saya sudah sediakan Pak Arif ya di sini aset media itu. Saya sudah Iya. sediakan aset medianya itu, bonus aset media itu ya. Bonus aset medianya itu hasilnya seperti ini, Pak.
Mungkin Ikonnya udah maksudnya banyak Mas gitu kan. Pak Mhm. Ahmad Arif ini pengen yang beda. Maksudnya kalau download Oh kan mungkin iya, ada yang sama nih gitu loh. mhm. Mungkin seperti itu. Nah, Pakai Canva atau apa gitu. Nanti ya belajar sendiri. ini yang sudah jadi ya, yang sudah jadi Bapak Arif bisa gunakan. Nah, kalau misalnya Pak Arif mau buat Membuat sendiri, sendiri oh panjang itu Pak. banyak. Pak Arif bisa buat mau pakai apa? Biasanya buatnya PowerPoint pakai apa Pak? PowerPoint yang paling sederhana bisa, bisa, atau ya. pakai Canva, Adobe Canva. Illustrator ya. Adobe Illustrator ini lebih bagus lagi Pak. Tapi ini perlu Belajar lagi. apa ya? Perlu belajar lagi ya Adobe Illustrator ini. Pak Arif bisa membuat project baru di sini ya pakai Adobe Illustrator itu. Atau kalau misalnya biasa pakai Corel Draw juga enggak bisa juga pakai Corel Draw juga gitu kan. Atau kalau Atau misalnya ya yang mau sudah jadi ya, kalau yang sudah jadi, kalau yang sudah ada beberapa referensi website yang bisa Bapak Ibu bisa gunakan. Ada namanya freepik.com. Freepik.com di sini banyak sekali. Masih terlihat ya share screen saya Mbak Yun ya? ya sangat. Nah, Sangat. icon. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cari icon yang ingin dicari. Nah, ini banyak sekali Pak. Di sini Bapak Ibu nggak perlu Iya. harapan saya malah Bapak nggak usah buat lah. Energi Iya, Bapak Ibu tuh dipergunakan untuk kontennya aja. konten. Kalau Iya. ya isi kontennya, isi konten sama desain kontennya itu. Sedangkan Betul. kalau yang icon-icon, background itu saya tidak Download aja. merekomendasikan Bapak itu untuk membuat karena di situ akan menguras energi dan waktu Energi dan juga. waktu. Oh, kecuali Iya, kalau Pak Arif punya banyak waktu ya. Nah iya. ini Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus Mas. Pak. Ya nggak apa-apa sih. Nah ini bagus banget, tinggal di-download saja. Iya. Tinggal di-download saja, ini banyak yang bisa dipergunakan itu ini bagus-bagus di Freepik ini ya. Nah di Freepik ini, nih saya contohkan Pak ya ini. Kita download ya. Mungkin diberi Yang alamatnya, Mas, untuk free pick-nya. alamatnya, alamatnya ini, wah ini 20. Ini saya contohkan untuk download di Freepik-nya. Alamatnya ini, Ctrl C. Saya taruh di chat ini di chat Teams ini. Ini kemudian nah ini untuk yang tadi. Nah di Freepik itu ada EPS-nya Pak. EPS-nya itu file EPS Pak Arif bisa mengedit ya, bisa mengedit di Adobe Illustrator atau di Corel Draw. Ini bisa diedit. Jadi itu bisa disesuaikan. Nah, ini nanti bisa disesuaikan namanya, misalnya namanya apa, mau dibuat icon home misalnya ya, buat icon home dan seterusnya. Di sini Pak kita bisa, jadi baiknya di Freepik itu ya Pak ya, baiknya kita download di Freepik itu kita diberikan file masternya. Jadi ini file masternya yang tadi saya download di Freepik itu bentuknya EPS, dan EPS ini kita bisa buka dengan menggunakan Adobe Illustrator. Nah itu kita bisa sesuka hati mengedit ya, mengedit file yang sudah jadi. Artinya kita tetap bisa membuat dari hasil yang sudah jadi. Gitu. Itu Bentuknya yang di sudah JPEG Freepik. ya, Mas? Belum Mbak. Bentuknya Belum. EPS. Project filenya itu Oh, EPS. EPS ini. Kalau JPEG itu kan dia file sudah matang, sudah jadi, nggak bisa diedit-edit. Tapi kalau iya. EPS ini bisa. Kadang ada juga yang PSD ya. PSD Iya. itu bisa dibuka pakai Photoshop itu. Nah ini kalau yang Enggak, nanti kalau EPS, sudah disimpan maksudnya, sudah oh iya betul. diedit. PNG. Lah ya. Bentuknya filenya Oh, PNG. PNG ya, ya. Ya PNG itu kan. Nanti bisa disimpan dalam Maksudnya bentuknya itu. PNG.
Itu rekomendasi yang pertama. Kita bisa, Bapak Ibu bisa mendownload aset konten di freepik.com. Ada satu lagi saya rekomendasikan juga, Bapak Ibu bisa cari di png3.com. png3.com ini. Nah, di sini sama juga, banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Tinggal pinter-pinter cari kata kuncinya aja. Kata kuncinya. Kalau di sini Alamatnya ini dibagi kan, lagi, Mas. oh ya alamatnya ya. Biar Bapak Ibu kaya akan referensi. Ya, ya PNG3. Ini kalau Nah, nggak Mas Fahrudin nggak ini loh. Bahagia Bapak Ibu dapat bersyukur nih dapat Mas Fahrudin, sudah malam ini saja sudah ada 3 tambahan referensi untuk PNG. Dan kelebihannya apa, Mas? Nah, kalau PNG3 ini kita nggak usah ngedit, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, ini file sudah jadi dalam bentuk PNG, ya, dalam bentuk PNG, tinggal free download aja. Tetapi kita downloadnya harus masuk dulu pakai akun Google misalnya. Kita masuk dulu pakai akun Google. Nah, kita masuk, ini kita sudah masuk pakai akun Google. Nah, di PNG3 ini filenya sudah matang dalam bentuk PNG atau dalam bentuk PSD. PSD ini bisa kita buka dengan menggunakan Adobe Photoshop. Kita tetap bisa mengeditnya juga. Misalnya kita download PNG, free download. Nah, ini kita masukkan ini ya. Ini file yang barusan saya download ini. Nah, saya masukkan ke SAC contohnya. Insert. Kita masukkan image. Tadi di download. Nah, ini yang barusan saya download. Nah, seperti ini, Pak. Ini formatnya PNG. Ini bisa langsung dipakai, Bapak Ibu. Nah, bisa langsung dipakai seperti ini. Jadi nggak usah Nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Iya, Kalau betul. misalnya Bapak Ibu punya keterbatasan untuk mengedit image, ya, nggak begitu mahir di editing image di Photoshop atau di Adobe Illustrator, itu saya sarankan menggunakan PNG3 ini. Tapi ada kekurangannya juga, Bapak Ibu. Kekurangannya, Bapak Ibu hanya bisa mendownload 2 image dalam 1 hari. Iya. Kalau di PNG3 ini kan kita gratisan juga, nggih Bapak Ibu. Di gratisan juga. Nah, di sini kita diberikan ketentuan, kita hanya bisa mendownload gambar yang ada di PNG3 itu 2 gambar dalam 1 hari. Nah, solusinya gimana? Solusinya Bapak Ibu punya akun banyak. Ya misalnya tadi kan saya masuknya ya. Tadi saya masuknya itu pakai akun Google saya. Saya punya akun Google ada 10 kalau nggak salah Bu. Jadi ada bisa 20 lah gitu. Jadi ganti-ganti akun. Nah, ini akun saya Bung Fadijro ini. Masuknya itu pakai akun Google Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah melebihi dari kuotanya 2 hari 2 image itu kita harus bayar Bapak Ibu. Ada biaya bulanannya berapa dolar per 3 bulan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau download lebih dari 2 image dalam 1 hari, ya buat akun Google lebih dari 1. Nanti masuk, kalau misalnya akun yang satu sudah 2, ganti akun yang lainnya dan seterusnya seperti itu. Itu kalau di PNG3. Tapi kalau di Freepik unlimited, Bapak Ibu bisa mendownload di Freepik ya ini ya. Di Freepik Bapak Ibu bisa mendownload tanpa batas. Batasannya apa? Batasannya yang gambar mahkota ini, Bapak. Kalau yang gambar mahkota ini dia berbayar, Bapak. Nggak bisa kita download, dia harus berbayar. Tapi kalau yang tidak ada gambar mahkotanya seperti ini ya, ini bebas. Bapak Ibu bisa download berapapun banyaknya. Begitu, Mbak Yun. Ya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, masih banyak Mas, tenang saja Mas.
Ini dari Pak Usman Hamidi. Mohon izin mengantrikan pertanyaan. Ya, 1. Dapatkah kita memberikan animasi seperti tombol ditekan pada opsi jawaban? Bagaimana cara untuk mengedit sebuah interaksi, misalnya yang telah terlanjur kita tambahkan tetapi ingin kita ubah atau perbaiki? Kemarin saya lakukan, mana tadi? Oh ya, dengan menghapus interaksi pertama, kemudian saya tambahkan interaksi kedua sebagai penggantinya. Adakah cara yang lebih efektif? Contoh kasus misalnya kita ingin mengganti angka pada global counter dari 20 menjadi 10 atau berapa gitu. Demikian, terima kasih. Begitu Mas Farudin. Oke, Pak Usman Hamidi ya. Yang pertama, dapatkah kita memberikan animasi seperti tombol ditekan pada opsi jawaban? Oh, yang Bapak maksudkan mungkin mouse over ya itu. Saya paham, Pak. Mouse over itu kalau di SAC itu betul Pak Usman Hamidi. Apa yang saya sampaikan itu? Iya Pak, betul Pak. Jadi ketika misalkan Ya. menekan tombol A gitu, A-nya kayak ditekan, atau menekan memilih huruf A atau huruf B gitu, kayak ditekan gitu. Oh ya, mouse over itu ya. Sebentar. Sebentar, Pak. Saya belum pernah itu soalnya, Pak. Kalau di sini, Pak ya, sebentar. Soalnya kalau di sini itu kan bukan tombol, Pak. Kalau ini kan image yang saya berikan hotspot. Kecuali mungkin, sebentar. Mungkin yang saya contohkan, Pak ya. Mungkin kalau misalnya dia berdiri sendiri, Pak, dia bisa, Pak. Saya contohkan gini ya. Coba saya cari. Opsinya nanti pakai gambar-gambar gitu ya, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D-nya pakai gambar-gambar gitu mungkin ya. Ya, betul. Nah, kalau seperti itu bisa, Pak. Kalau yang Bapak maksud seperti itu bisa, tapi manual. Bapak masukkan satu persatu di SAC-nya ini. Iya, masukkan satu persatu. Kayak misalnya, kalau ini kan, ini ya, ini kan nggak bisa diedit, Pak. Kenapa? Karena saya buatnya di PowerPoint. Tadi ya. Iya, betul sekali. Saya buatnya di PowerPoint, kemudian saya jadikan JPEG, dan ketika sudah masuk sini dia mati, nggak bisa kita edit. Kalau misalnya kita edit, itu editnya di PowerPoint kalau misalnya ada kesalahan. Tapi kalau misalnya kita membuat satu persatu, misalnya ini untuk tombol A misalnya gitu kan, nah itu mungkin bisa, Pak. Misalnya ya, ini ya, interaksikan ya, appear object, ini play animation, add. Coba saya cek dulu. Nah, seperti ini, Pak. Oh, nggak kelihatan jelas ini. Nah. Nah, kalau seperti itu bisa, Pak. Tapi kalau yang saya praktekkan ini, dia nggak bisa karena dia sudah menjadi gambar, Pak. Sudah menjadi gambar. Ya. Jadi tidak bisa. Kecuali kalau Bapak mau satu persatu memasukkan A, kemudian diberikan button tersendiri. Ini button A, kemudian tambah lagi bawahnya lagi button B misalnya, dan seterusnya. Nah, masing-masing button itu
bisa dianimasikan Pak, bisa dianimasikan, dibuat mouse overnya itu bisa seperti itu. Begitu Pak. Ya, Mbak. Oke. Cara Ada seperti itu memang mungkin nanti bisa coba saya iya cari. betul Pak. Ada kekurangan dan ada kelebihannya sih. Kalau saya tadi saya ambil praktisnya saja, artinya saya nggak perlu masukkan satu persatu di SAC-nya, saya buat di PowerPoint jadikan JPEG. Tapi kekurangannya tadi itu, saya nggak bisa bergerak bebas karena Iya, file itu sudah mati, dia nggak Sudah bisa mati. dibuat mouse over juga nggak bisa karena sudah ya, mati dalam bentuk gambar gitu. ya. Tapi lebih cepat ya Mas ya Iya, tapi lebih cepat. Gitu. selesainya. Pilihan ada pada Anda. Mau cepat? Ya, ya. Tinggi. Baik. Nanti lebih diperdalam sendiri ya Pak ya. Tapi pada Ya, intinya ya. iya. Baik, kelihatannya untuk pertanyaan Yang kedua, sudah semua. belum Oh, ya? yang kedua. Yang kedua, Mas, bagaimana cara mengedit sebuah interaksi? Mengedit sebuah interaksi, misalnya telah terlanjur, kita perbaiki, kita ubah. Contoh kasus, kita ingin mengganti global counter. Contoh kasus misalnya kita mengganti angka di global counter 20 menjadi 10. Oh gitu, itu harus di-delete Pak, di-delete. Saya punya kasus, ya saya punya kasus. Seperti yang saya lakukan berarti ya? Iya, betul. Saya punya Interaksi kasus pertama seperti di-delete, itu. kemudian dikasih interaksi kedua gitu ya? Iya, betul. Saya juga pernah kayak gitu, saya edit counternya itu nggak bisa Pak. Jadi di sini saya edit misalnya tadi poinnya mau ganti berapa gitu, itu nggak bisa. Jadi kita harus ngulangi dari awal lagi. Kita hapus interaksinya, misalnya counternya ini kita hapus, kemudian kita masukkan lagi. Kayak gitu Pak. Termasuk yang ganti-ganti halaman tadi ya? Ya, betul. Tadi ganti halaman switch page itu ya. Itu kita Tadi atur lagi. koneksinya agak jelek ya, ketinggalan tayangannya. Iya, Pak, betul. Itu kalau yang untuk switch page gantinya itu kita harus sesuaikan lagi. Jadi yang bisa copy paste tadi hotspot, pop up notifikasi sama sound effect-nya kita kopikan, kita pastekan ke page berikutnya, dia masih running well, masih bisa berjalan. Tapi ketika switch page, ganti page, nah itu perlu kita sesuaikan lagi. Karena kan arahnya berbeda. Dia mati, kita sesuaikan lagi. Begitu, Pak. Ya udah, terima kasih banyak, terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Baik. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu 10 menit. Ini tidak ada yang raise hand juga. Kelihatannya Ya. sudah malam ini karena sangat kompleks, Mas. Sudah Jadi mungkin cukup panas mungkin ya. panas, iya. Tidak masalah, nanti kita lihat tayangannya lagi. Jadi sambil pelan-pelan dipelajari begitu. Iya, Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik bahwa memang di setiap aplikasi itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan dari kekurangan dan kelebihannya itu kita baiknya bisa mengidentifikasi bagian mana yang menjadi kekurangan dan kita cari solusinya. Dalam artian kita tidak mencela ya, tidak mencela aplikasi ini bisanya cuma seperti ini ya, tidak juga, karena ada kelebihannya juga yang jelas kelebihan ini tidak dimiliki oleh aplikasi yang lainnya. Kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu perbandingkan saya sudah menggunakan
banyak aplikasi-aplikasi yang terkait dengan untuk media pembelajaran dan aplikasi Smart App Creator ini yang betul-betul paling simpel dan mudah untuk Ya, dipergunakan lah, Bu. betul sekali. Ya, ini paling mudah dipergunakan karena interface-nya seperti PowerPoint, kemudian juga kita di interaksinya juga logikanya sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu ikut itu tidak senjelimet ya, tidak senjelimet misalnya Bapak Ibu mau membuat aplikasi pakai Android Studio atau pakai Adobe Animate, ini lebih simpel, lebih simpel, lebih simpel. Kemudian juga build up-nya juga langsung bisa jadi APK, bisa running well di handphone Android Bapak kita ya. Itu kelebihan-kelebihannya. Meskipun ya jelas ada beberapa kekurangan yang tentunya kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Seperti tadi saya contohkan misalnya untuk editing audio bisa menggunakan pakai Audacity atau Adobe Audition. Untuk gambar ya, untuk gambar Bapak Ibu bisa langsung download di Freepik atau PNG3 atau masih bisa edit lagi, membuat lagi pakai Adobe Illustrator. Nah, jadi kekurangan-kekurangan yang ada di sini kita bisa tutupi dengan menggunakan aplikasi yang lainnya. Begitu Mbak Mohon Yuyun. pertanyaan, Pak. Oke, monggo silakan Pak. Ya, Pak. Saya ingin menanyakan itu tentang cara menghilangkan icon home. Itu kemarin gimana ya? Saya kok lupa. Oh, oke Pak. Terima kasih. Baik. Icon home ya yang di pojok kiri atas itu Pak ya. Ya, betul. Ya, itu posisinya ada di sini Pak. Di page, di halaman page. Masuk ke navigate setting. Navigate setting. Jadi ada di menu page, pilih yang navigate setting. Nah, icon seperti ini kan yang dimaksudkan ya. Nah, icon seperti ini kalau posisinya secara default itu ada checklistnya. Visible ini kelihatan. Kita klik misalnya. Kita preview. Nah, kelihatan seperti ini, Pak. Nah, seperti itu. Ini. Kalau cuman Nah, untuk menghilangkan untuk menghilangkan halaman-halaman tertentu bisa, Pak? Ya, kalau untuk menghilangkannya ya, menghilangkannya ini dicek checklist, kemudian di checklistnya dihilangkan aja Pak. Jadi ketika per halaman kita ya Pak? Ya, kita ini semuanya, ini semua halaman nggak ada. Ya, ini ketika kita hilangkan ininya ya, visible-nya kita hilangkan, itu semua halaman itu nggak ada. Udah nggak ada ininya, nggak ada nggak ada icon home-nya, nggak ada. Udah hilang semua. Gitu. Oh iya Pak. Tadi apa? Setting apa Pak? Page, navigate setting. Navigate setting. Ya, navigate setting ini diseleksi dulu ya, diseleksi dulu baru bisa kita aktifkan dan nonaktifkan visible-nya nih. Kalau visible-nya kita checklist nanti dia terlihat, tapi kalau kita hilangkan dia menghilang. Lalu terima kasih Pak. Iya Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri saya tadi belum mengambil gambar untuk hari ini. Sambil nanti kalau masih ada satu pertanyaan boleh. Mohon dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu. Ini masih berapa ini yang menyalakan? Yang menyalakan belum banyak ini. Ya, Bu Trisni sudah, Pak Osman, Pak Muhammad Arsyad. Baru sedikit ini terlihat. Nanti padahal ini lengkap loh, hanya satu izin Bu Rahma. Ini kalau laporan nanti KCD 8 dikiranya pada nggak masuk nih. Ayo Bapak Ibu dinyalakan dulu kameranya, atur posisi paling ganteng dan paling cantik. Ini untuk laporan loh Bapak Ibu habis ini. Betul. 1, 2, masih belum lengkap. Karena Ini kalau kok di sedikit share screen Mbak ya? Iya. Oh gitu. Tak share screen.
Biar Hmm. maksudnya tahu ini posisinya. Kalau kurang mundur biar mundur. Ini baru sedikit, mohon Bapak Ibu yang lain. Ini tidak hanya sekedar selfie loh Bapak Ibu untuk laporan. Ya. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Baru 15. Kurang 10. Ayo mungkin Ayo yang udah lainnya. pakaian kebesaran mungkin. Iya. Baik, Bu Ida masih ada yang mau ditanyakan, Bu Ida? Sambil saya ambil gambar, Bu Ida, kalau mau ada yang ditanyakan, saya ambil dulu gambar. Ya, oke. Yang ini terbalik depan, mohon ini siapa ini? Ibu, nah sip, cantiknya kan kelihatan kalau begini. Ya, baik. Saya ambil, saya berikan di dokumentasi. Satu lagi yang ada namanya ya Bapak Ibu ya. Sebentar, satu lagi yang ada namanya. Oke. Baik, satu. Baik, Bu Ida mau ada yang ditanyakan, Bu Ida? Raise hand. Masih ada yang ingin ditanyakan, Bu Ida? Bu Ida, halo Bu Ida. Masih ada yang ingin ditanyakan, Bu Ida? Halo Mbak. Iya, mau ada yang ditanyakan Ibu? Cuman usul aja. Usul ya, silahkan Ibu. Gini Mbak, kan kita masih berapa kali pertemuan nih Mbak untuk tatap 2 mukanya? kali, Ibu. 2 Oh, kali. 2 kali ya. Insya Allah 2 kali, ya. Contohnya gini Mbak, kan pertemuan yang kelima ini ya. Iya. Ya, pertemuan kelima kan tadi ada ambil soal begitu ya. Ya. Jadi untuk minggu depan itu apa? Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan apa dulu, perintahnya apa, jadi kita bisa langsung praktek, jadi kita nggak ngantuk begitu. Oh iya. Kalau boleh tapi. Siap. Terima kasih Ibu Ida. Terima kasih. Iya, baik. Monggo Mas Fahrudin. Mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Ida. Untuk pertemuan yang akan datang malah lebih simpel, Bu. Yang akan datang itu cuma build up APK aja. Cuma build up APK. Sudah itu sih kayaknya. Ya, Dan jadi saya nanti harapkan besok malah ada yang presentasi. Jadi pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-5 itu mungkin bisa fokus di presentasi Bapak Ibu. Artinya bisa menyampaikan sudah sampai sejauh mana progres untuk pembuatan aplikasinya pakai SAC, dengan artian kita bisa sama-sama mereview gitu ya. Kita tidak menjudge wah ini salah, ini jelek, ini enggak seperti itu, tapi kita review bagian mana mungkin yang perlu nanti disempurnakan lagi seperti itu. baik. Begitu sih, Mbak Yan. Baik. Terima kasih usulnya Ibu Ida. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan sama-sama belajar untuk atau mengetahui bagaimana nanti mengubah tadi proyek yang sudah Bapak Ibu buat menjadi HTML atau apa Mas yang satu lagi? APK. APK, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti siap untuk diberikan kepada siswa gitu Bapak Ibu. Dan nanti yang terakhir tinggal presentasi. Tidak menutup kemungkinan di awal jika nanti Bapak Ibu hari ini sudah mengaplikasikan ternyata masih ada pertanyaan, sudah melihat tayangan ulangnya masih saja ada pertanyaan, boleh nanti di awal karena memang besok materinya tinggal sebentar mengubah ke APK. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa kalau misalnya besok dimaksimalkan untuk membuat secara maksimal sampai akhirnya nanti di hari terakhir di pertemuan ke-7 bisa presentasi dengan baik begitu. Tapi syukur-syukur besok di pertemuan yang ke-6 Bapak Ibu ada yang siap,
relawan menjadi Bu, saya sudah siap, saya mau nih memberikan semangat kepada teman-teman yang lain. Saya sudah siap untuk mempresentasikan. Itu akan kami tunggu. Ya begitu ya Mas Fahrudin ya? Iya, harus ada yang presentasi. Iya, baik. Sekali lagi, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kami akhiri. Baik, pas 9:30. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini pertemuan yang kelima. Meskipun saya tahu Bapak Ibu sangat capek hari ini, begitu banyak aktivitas, namun masih tetap semangat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Semoga dolmen ini bermanfaat dan Bapak Ibu akan menjadi guru yang mempunyai banyak referensi tentunya untuk menjadi guru-guru yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu nggih. Monggo berdoa kami silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu lagi insya Allah Selasa malam yang akan datang. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sugeng dalu semuanya Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semua.